Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi al-mursalin wa khatamin nabiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya wa wassayna al-insana biwalidayhi husna wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berada di malam yang ke-25, malam ganjil di deretan 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Artinya malam ini juga termasuk malam yang diprediksi kuat akan terjadi malam Lailatul Qadar. Maka seharusnya dan sejatinya setiap muslim yang berusaha mengejar malam tersebut untuk menghidupkan kesemua malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang melaksanakan salat malam Lailatul Qadar dimulai dari maghrib. Orang yang melaksanakan salat maghrib pada malam Lailatul Qadar seperti orang yang melaksanakan salat maghrib 1000 bulan lamanya, bahkan lebih bagus daripada 1000 bulan tersebut. Artinya usia kita dengan memperoleh malam kemuliaan malam Lailatul Qadar itu akan jauh lebih besar daripada usia kita yang sekarang. Oleh karenanya berbahagia umat-umat terdahulu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang sampai ratusan hingga ribuan tahun. Namun di akhirat kelak kita tahu bahwasanya umat yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal umur mereka relatif lebih singkat daripada umur umat-umat sebelumnya. Kenapa? Karena Allah memberikan mereka kemuliaan dengan dihadirkan bulan Ramadan setiap tahunnya. Dan di bulan Ramadan ada satu malam yang dihadirkan bagi mereka yang bisa melampaui usia-usia mereka, malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan lamanya. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, usia 40 tahun merupakan usia kematangan seorang hamba. Ketika para nabi dan rasul diutus, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus mereka kecuali mereka sudah mencapai usia kematangan 40 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita tadi bacakan memberikan pedoman dan panduan doa
Doa ini harus dihafalkan oleh kita, termasuk penceramah juga yang mungkin belum sampai 30 tahun. Ya. Termasuk juga adik-adik yang mungkin baru 20-an tahun. Kenapa? Karena doa tersebut syarat dengan makna yang sangat mendalam. Ya. Doa tersebut terkandung dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Nanti kalau Bapak-bapak sudah selesai tarawih, bisa cek surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat ke-15. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Ya, kembali Allah menegaskan wasiat kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, untuk berbuat baik kepada ayah dan ibunya, khususnya kepada ibu. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang yang spesifik pada ibunya, tentang ibunya. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya telah mengandungnya dengan rasa berat. Wa wada'athu kurhan, dan melahirkannya dengan rasa berat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa kehamilan ditambah masa menyusui itu totalnya selama 30 bulan lamanya. Ya, kalau ulama kita menafsirkan memang usia kehamilan yang paling pendek itu 6 bulan. Ya, 6 bulan. Dan usia menyusui paling ideal itu 2 tahun alias 24 bulan. Makanya totalnya 30 bulan. Kehamilan 6 bulan, menyusui 24 bulan. Kemudian hatta idza balagha asyuddahu, hingga ketika sang anak mencapai usia matang, wa balagha arba'ina sanah. Allah menyebutkan secara khusus 40 tahun. Dengar baik. 40 tahun. Apa yang mesti dia lakukan? Qala, dia berkata, dia berdoa, dia bermunajat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa doa. Ya, setidaknya ada 4 perkara di sini. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Tuhanku, berikanlah aku pertolongan, ya berikanlah aku pertolongan untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa ala wadayya wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku beramal soleh sesuai dengan apa yang Engkau ridhoi. Kemudian yang ketiga, ya, wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah diriku dan perbaiki keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang keempat adalah ketika dia mulai bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Jemaah yang berbahagia, kalau 4 perkara ini kita talkhis, kita ringkas, maka yang pertama adalah kesyukuran. Yang kedua adalah amal soleh. Yang ketiga adalah taubat. Yang ketiga adalah keturunan. Ya, kebaikan untuk keturunan. Yang keempat adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dimulai dengan kesyukuran yang berbahagia. Kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur sampai 40. Ya. Umur yang mungkin sebagian orang tidak sampai ke situ. Ya. Banyak anak-anak masih kecil meninggal, remaja meninggal, belum 30 tahun meninggal. Dan 40 tahun ini berbahagia, ya ulama mengatakan itu adalah puncak masa muda. Jadi masa muda itu sebenarnya ketika WHO, ya, Badan Organisasi Kesehatan Dunia merilis tentang rentang masa muda, ya itu sebenarnya 40 tahun masih tergolong muda. Bahkan dia adalah puncak kematangan dari masa muda. Karena Allah Subhanahu wa taala membagi umur manusia menjadi 3 bagian saja, yaitu marhalatul dha'af, masa kelemahan, masa anak-anak, ya masa bayi, kanak-kanak, sebelum pra remaja. Kemudian masa muda, ya syabab, marhalatul quwwah, ya kuwah dalam berbagai sisi.
yaitu usia remaja balik 12 sampai 15 sampai ya 50 tahunan. Kemudian ada namanya masa syuyukha atau ad-da'fu tsani, masa kelemahan kedua. Jadi Allah mengatakan wa yuraddu ila ardalil umur wa minhum man yuraddu ila ardalil umur. Ada orang yang dikembalikan pada usia yang lemah, yaitu usia renta, tua. Itu usia 60-70 tahun sudah dikategorikan lansia, lanjut usia. 40 tahun ini masa kematangan. Oleh karenanya berbagai macam nikmat yang Allah berikan, khususnya nikmat meniti hidayah Islam sampai 40 tahun. Apalagi jika orang komitmen melaksanakan ibadah dari masa mudanya sampai 40 tahun, melaksanakan sholat, ya, ikut kajian, menuntut ilmu, kemudian ya melaksanakan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah tersebut adalah nikmat yang paling besar. Dan ketika seseorang mempertahankan hidayahnya sampai 40 tahun, maka insya Allah dia akan mudah untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah dia tuai sebelumnya. Sebaliknya, orang yang sudah punya kebiasaan dari muda dan dia tidak berubah sampai 40 tahun, maka sulit lepas. Ya, dia akan sulit lepas dari kebiasaan tersebut. Makanya kesyukuran kita pada Allah ketika mencapai 40 tahun adalah bersyukur diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah untuk meniti jalan kebenaran, hidayah untuk meniti jalan kebaikan, hidayah untuk senantiasa komitmen di atas keislaman kita. Ya. Kenapa yang berbahagia? Karena kesyukuran itu mendatangkan nikmat berikutnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua adalah setelah kita bersyukur atas nikmat kebaikan pada kita dan orang tua kita mohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, taufik untuk tetap beramal soleh. Demikian berbahagia. Ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Yaitu doanya berbunyi begini: Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya, bantulah saya untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, jemaah bahagia. Ibadah yang paling ringan adalah zikir. Hanya menggerakkan lisan kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Zikir-zikir yang warid dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika seorang hamba itu mau berzikir, dia tetap butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantulah saya untuk berzikir dan bersyukur. Kenapa berbahagia? Terkadang seorang hamba ketika diuji dengan kemiskinan dan kemelaratan, dia mungkin akan bersabar. Mungkin akan bersabar. Tetapi ketika seseorang manakala dia diuji dengan kekayaan, diuji dengan kelapangan, diuji dengan harta, maka sangat-sangat sedikit yang beruntung dan selamat dari ujian tersebut. Fitnah harta, fitnah dunia. Rasulullah SAW mengatakan, wallahi wal faqra akhsha alaikum, demi Allah saya tidak takut kalian menjadi fakir, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya, tapi saya khawatir ketika dunia dibentangkan untuk kalian. Fatanafasuha fatanafasuha kama tanafasuha. Maka berlomba-lomba mengejar dunia. Mendapatkan dunia tersebut itu sangat mudah. Maka dia berlomba-lomba mengejar dan mengumpulkan dunia. Apa yang terjadi ketika dia lalai mengumpulkan dunia? Maka dia akan dihancurkan oleh dunianya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kalian akan dihancurkan oleh dunia kalian sebagaimana orang-orang terdahulu juga hancur karena dunia mereka. Nah, kita mengingat kisah seorang ahli ibadah bernama Bal'am bin Ba'ura. Jangan berbahagia, Bal'am ini adalah seorang abid, ahli ibadah, bahkan punya doa yang mustajab. Doa yang mustajab, ya. Namun di akhir hidupnya, ketika dia
diminta oleh Bani Israel, bukan Bani Israel, ada sekelompok orang dari golongan Jabbarin, ya, di negeri Syam, itu meminta pertolongan pada dia untuk mendoakan kebinasaan bagi Musa dan pengikutnya. Awalnya tidak mau, karena Musa adalah seorang nabi. Tapi apa yang membuat dia goyah? Dunia. Ya. Dia ditawari dunia oleh Jabbarin ini, ditawari harta, ditawari tahta, ditawari wanita, ditawari hal-hal duniawi, sehingga apa yang membuat dia mabuk, melupakan semua ibadahnya, melupakan semua ya ilmunya, karena dia tergoda dengan dunia, dia tertarik dengan dunia, sehingga dunia menariknya dan menjerumuskannya ke dalam jurang kebinasaan. Allahumma musta'an. Makanya berbahagia, kita perlu untuk beramal soleh, ya, mohon pertolongan Allah agar beramal soleh, ya, dikomitmenkan atau diistiqomahkan untuk beramal sampai ajal menjemput. Ya, kita mengingat sebentar Rasulullah SAW, wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga. Subhanallah, dari sejak dia muda, dia dewasa sampai tua, dia beramal dengan amalan ahli surga. Kemudian ternyata dia berbahagia, hatta la takunu bainahu bainaha illa dhira'. Subhanallah, tidak ada lagi jarak antara dia dan surga kecuali satu depa. Tinggal selangkah lagi masuk surga. Ternyata apa yang membuat dia tergelincir, ya, salaqa alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ternyata dia berbahagia, amalan yang dia kerjakan itu kelihatannya amalan soleh, tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah menggelincirkannya, Allah membinasakannya, dan di akhir hidupnya dia beramal sekali saja dengan amalan penghuni neraka, sehingga dia masuk su'ul khatimah. Dia beramal dengan amalan penghuni neraka, su'ul khatimah. Ada juga orang yang sebaliknya, dia beramal dengan amalan penghuni neraka, tapi karena dia bertobat dengan sejadi-jadinya, maka di akhir hidupnya Allah berikan petunjuk taufik untuk beramal dengan ahli surga, maka dia masuk ke dalam surga. Ini dua golongan ini yang kita harus perhatikan, teman-teman, berbahagia. Ketika kita masih dalam kubangan kemaksiatan sekarang, masa muda kita, maka segera berhenti. Ramadan memberikan kita momentum yang sangat besar untuk bertaubat, berhenti dari semua kemaksiatan tersebut. Subhanallah, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, pintu rahmat dibuka, syaitan dibelenggu. Maka tidak ada alasan untuk kita beramal soleh yang berbahagia. Wa an a'mal salihan tardah. Kemudian yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Subhanallah, para ulama kita mengatakan di sini bahwasanya, ya, bahwasanya at-taqiyyu huwa alladhi yadhkuru fadla walidayhi alaihi fayabarruhuma. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengingat jasa dan kebaikan orang tuanya, sehingga mereka apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian bukan hanya itu, wa yadhkuru mas'uliyatahu tujaha auladi fayad'u lahumus salah. Dan dia mengingat dia punya tanggung jawab, dia punya mas'uliyah. Tanggung jawabnya adalah untuk mendidik generasi selanjutnya, anak-anaknya. Subhanallah, ya, ketika Nabiullah Yakub, ya, hampir meninggal di ujung masa hidupnya, beliau berwasiat kepada anak-anaknya, ya, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Perhatikan, seorang nabi yang mulia, Nabi Yakub, itu tidak mengatakan kepada anaknya, berapa hartamu nak, bagaimana istrimu, bagaimana anak-anakmu, bagaimana sawah kita, bagaimana rumah kita, kontrakan kos-kosan kita. Beliau tidak menanyakan semua hal duniawi. Beliau hanya menanyakan satu perkara, ya, ma ta'buduna min ba'di. Siapa anakku yang kau sembah setelah saya meninggal? Siapa yang kau sembah? Ini tauhid, dasar yang paling kita harus tanamkan pada anak-anak kita. Ya, mungkin mereka tidak dalam kondisi kaya seperti mungkin kita. Mungkin mereka tidak dalam kondisi berprestasi seperti teman-temannya. Tapi ketika dia punya nilai tauhid yang kuat, maka itu sangat luar biasa untuk seorang orang tua. Karena
Peran kita adalah masuk surga sekeluarga dengan anak-anak dan istri-istri kita. Ya, bukan masuk surga sendiri, kemudian anak kita dan istri-istri kita ke dalam neraka, waliyadzubillah. Tapi kita mau tarik mereka ke dalam surga. Kuncinya apa? Tauhid. Ma ta'budun min ba'di. Anda mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kami, wahai bapak kami, insya Allah akan menyembah Allah, Tuhan yang satu. Tuhannya Tuhannya bapakmu, kakekmu Nabi Ibrahim. Tuhannya bapakmu, ayahmu Nabi Ishak, dan pamanmu Ismail. Tuhannya seluruh alam semesta. Ini adalah kunci kita. Ketika kita ingin keselamatan dan kebaikan untuk anak-anak kita, maka tauhid yang paling pertama kita ajarkan, dan tauhid yang senantiasa kita ulang-ulangi. Siapa Tuhanmu nak? Siapa Tuhanmu nak? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Ya, karena subhanallah sekarang ya media sosial sangat gencar untuk menyerang pemikiran anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah yang berbahagia. Di sini dikatakan ya, ini tubutu ilaika wa inni minal muslimin. Subhanallah. Ketika kita selesai ya, ketika kita sudah minta untuk berikan kesyukuran, kemudian amalan soleh, kemudian kebaikan untuk anak-anak keturunan kita, maka yang paling terakhir adalah inni tubtu ilaik, aku telah bertaubat kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan aku mengikrarkan diri sebagai seorang muslim. Karena ketika kita meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan janganlah kalian meninggal kecuali dalam memiliki harta sekian dan sekian. Jangan kalian meninggal kecuali memiliki istri sekian dan sekian, punya rumah sekian dan sekian, punya mobil sekian dan sekian. Tapi hanya satu kata kuncinya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahankan Islam kalian sampai ajal menjemput kalian. Tidak ada ya harta benda yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita kecuali keislaman dan keimanan kita. Sebaliknya, ketika Allah mencabut dari kita, ya mencabut dari kita nikmat, ya berupa harta benda, mobil, ya benda-benda duniawi, maka itu sangat ringan dibanding ketika Allah waliyadzubillah mencabut nikmat keimanan ini berbahagia. Oleh karenanya kita minta kepada Allah, inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku mengikrarkan diri termasuk golongan orang-orang yang berislam. Maka kita mesti hafalkan doa-doa ini berbahagia, khususnya bapak yang sudah 40 tahun ke atas, ya ini harus menghafalkan doa ini dan bacakan, apalagi khususnya di sisa malam terakhir ini bulan Ramadan, ulang-ulang doa tersebut. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan, amalkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.